Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felin Ratu Ayu. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah yang akan berdampak kepada tsunami megatrust, dan termasuk Indonesia, Jakarta yang akan berdampak kepada tsunami. 7 wilayah yang akan berdampak kepada tsunami, yaitu yang pertama di wilayah bagian Cilacap. Ya, gempa yang terjadi di Cilacap mengakibatkan lempeng Indo-Australia. Ya, sudah terjadi lempeng Indo-Australia mulai retak ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah bagian Pacitan, Jawa Tengah, yang diperkirakan akan terjadi tsunami setinggi 28 meter. Wilayah lainnya, wilayah Sumatera Barat. Wilayah bagian Sumatera Barat akan kena dampak juga terhadap tsunami. Kurang lebihnya 34 meter. Kemudian wilayah lainnya ada di Bengkulu. Bengkulu akan kena dampak dari tsunami. Dan kemudian Lampung, berikutnya adalah Lampung. Hati-hati kepada masyarakat Lampung khususnya, karena ini berdampak 34 meter tsunami, ya. Dan kemudian wilayah Banten, lagi-lagi Banten, setinggi 34 meter, Barat Banten dan Selatan Banten, khususnya daerah wilayah Lebak, Pandeglang, Serang, dan kota Cilegon. Lalu kemudian wilayah Jawa Barat, sekitar 34 meter tinggi. Tsunami akan menerjang Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan wilayah Pangandaran. Untuk masyarakat Indonesia, berhati-hati, tetap waspada, dan banyak-banyak berdoa. Dan dampak dari semua kepungan air tersebut akan berdampak kepada Jakarta. Dan tsunami diperkirakan di Jakarta sekitar kurang lebih 34 meter. Tetap waspada untuk wilayah-wilayah yang tadi sudah saya sebutkan, karena diperkirakan menjelang tanggal 21 Desember sampai pergantian tahun baru, peristiwa besar dan fenomena alam yang tidak kondusif akan selalu menghantam negara Indonesia kita tercinta. Tahukah kamu, kalau badai siklon itu sebenarnya tidak bisa datang ke negara khatulistiwa seperti Indonesia? Karena di sini, anginnya lemah seperti angin yang sedang menguap ngantuk. Jadi badai besar tidak bisa berputar. Nah, itulah kenapa Indonesia dulu seperti punya perisai ajaib. Tapi suatu hari, banyak pohon ditebang. Hutan yang dulu sejuk berubah jadi panas. Panas itu naik ke langit, lalu jatuh ke laut, membuat laut ikut menghangat. Kamu tahu, laut yang panas adalah makanan favorit badai siklon. Kalau laut makin panas, badai bisa tumbuh lebih besar dan berjalan lebih jauh dari jalannya. Akibatnya, walaupun Indonesia berada di garis khatulistiwa, panas dari laut di sekelilingnya bisa membuat cuaca menjadi lebih ekstrem. Angin lebih kencang, hujan lebih deras, dan efek siklon di daerah dekat Indonesia bisa terasa lebih kuat dari sebelumnya. Tapi kita bisa membuat bumi kuat lagi dengan menanam pohon, menjaga hutan, dan merawat laut. Kalau kita sayang bumi, bumi juga akan melindungi kita. Kenapa di beberapa wilayah Sumatera, hujan deras bisa berubah cepat menjadi banjir bandang dan longsor? Banyak yang menyebut penyebabnya hutan rusak. Tapi bagaimana sebenarnya hutan bekerja melindungi kita? Secara ilmiah, hutan adalah sistem pertahanan alami yang sangat efektif. Tajuk pohon menahan sebagian air hujan sehingga aliran ke tanah lebih lembut. Tanah hutan yang berpori dan memiliki lapisan serasah membantu air meresap. Saat hutan hilang, air mengalir di permukaan dan sungai cepat meluap. Akar pohon juga mengikat tanah dan menjaga lereng tetap stabil. Tanpa akar, tanah mudah longsor ketika jenuh air. Kerusakan hutan pun memicu erosi, mengisi sungai dengan sedimen hingga kapasitasnya menurun. Akibatnya, hujan ekstrim, baik oleh monsun maupun siklon, jauh lebih berbahaya di wilayah dengan hulu sungai yang rusak. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal keselamatan manusia. Tanpa hutan yang sehat, setiap curah hujan besar dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi masyarakat di sekitarnya dan lingkungan sekitar.
Pernah dengar orang bilang, tenang, hutannya nggak hilang kok, cuma diganti dengan pohon sawit. Dan itu salah satu kalimat paling menyesatkan yang pernah muncul dalam peradaban modern. Karena faktanya, kebun sawit bukan hutan. Dari luar, memang sama-sama hijau, sama-sama ada pohon. Tapi secara ekologis, biologi tanah, dan fungsi hidrologi, perbedaannya seperti langit dan inti bumi. Karena di hutan alami, air hujan tidak jatuh langsung ke tanah. Karena tetesannya harus melewati pelindung tanah berlapis. Mulai dari pepohonan, semak, lumut, epifit, hingga serasa organik di lantai hutan. Dan lapisan-lapisan itu sanggup memperlambat energi impact air yang jatuh dari langit, sehingga erosi bisa terkendali. Lalu di bawah permukaan tanah, struktur akar hutan adalah arsitektur yang sangat rumit, karena di dalamnya terdapat akar serabut yang menjaga lapisan tanah dari longsor. Ditambah lagi dengan akar tunggang yang mampu menembus lapisan tanah hingga bagian terdalam, sehingga sanggup menciptakan sumur resapan alami. Sekarang kita bandingkan dengan kebun sawit. Kelapa sawit memiliki sistem akar dangkal dan homogen. Rata-rata panjangnya hanya 50 hingga 100 cm dari permukaan tanah. Tidak ada struktur akar tunggang, tidak ada keragaman akar, dan karena sawit ditanam dalam pola monokultur, maka mikroba akan lenyap, serasa akan hilang, sehingga tanah menjadi padat, miskin organik, dan otomatis kehilangan pori alaminya. Dan ketika hujan deras datang, air tidak disimpan ataupun tertahan. Dan hasil akhirnya tentu saja kemurkaan alam. Jadi bukan soal ada pohon atau tidak, tapi bagaimana fungsi ekosistemnya bekerja. Dan tentu saja saat bencana alam datang, jangan pernah menyalahkan alam. Karena sejatinya manusia tidak menciptakan alam, tapi alamlah yang menciptakan kondisi agar manusia bisa tetap hidup. Raung bulldozer, gemuruh pohon tumbang, berpadu dengan jerit isi rimba raya. Tawa kelakar, badut-badut serakah, tanpa HPH berbuat semaunya. Lestarikan alam hanya celoteh belaka. Lestarikan alam mengapa tidak dari dulu? Oh mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Kijan Botot. Sore hari ini Kijan Botot berada di Kecamatan Bendahara, Kampung Masjid teman. Ini benteng yang pecah di Kampung Masjid. Nah, dan 2 rumah di sana kena arus. Kita nggak bisa ambil lama-lama teman-teman karena kita nggak sanggup melihat air yang bergelombang. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.
Hujan mengguyur pegunungan dan lereng yang kehilangan penopangnya mulai runtuh. Dalam sekejap, tanah basah bergerak liar dan meluncur deras menerjang proyek yang masih berlangsung di bawahnya. Enggak. Nadif, cepat lari nak. Jalan Kornel. Kejadian ini di Desa Singkih, Nurja ya. Banjir. Hari ini, hari Minggu, tanggal 7 Desember, air sungai, air Godang, air Doras meluap kembali. Airnya sudah masuk lagi ke jalan MT Maranin Panggabean.
Jalan Raden Panggabean sudah jadi lautan air lagi. Tuh. Tuh derasnya. Air sungai cukup deras. Oh. Kembali lagi sungai meluap. Hujan deras. Aduh, tanggul-tanggul jebol. Aduh, mudah-mudahan hujan cepat berhenti, biar airnya surut. Tuh, rumah Suta Barat yang kuning sana, udah dihantam air. Hujan deras dari jam 3 tadi. Hati-hati ini dah, hati-hati deras sekali arusnya. Hati-hati. Ya Allah, masjid. Ya Allah, masjid ya Allah, masjid ya Allah. Masih berlangsung. Ada pengkonten amin. Masih berlangsung. Ya Allah, ya Allah. Entek masih tewe lur. Mungkin Mbak Mina selamat puncak daya kan. Tak tahu kemarin. Ngapain mas? Lapor polisi kan ya? Kayak ilegal gitu. Siapa? Videokan dulu. Apa? Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahan.
masih Jalan Kornel. Gas 5 air. Dulu jalan, lewat Subang. Kalau ada stop. Ada barang-barang di besaan nih. Cukup madalan. Hati-hati ini dah, hati-hati deras sekali arusnya. Hati-hati. Lang siklet siklang Bulan lucu troh ulang lo Berbagai bangsa, berbagai agama, berbagai cara Sabuah tujuan jak tulung cedaran Yang tak lemah bidhana daya la haula wa la quwata illa billahil azizil azim Wahai cedaran bermalin berkaya bermutuah berbahagia bermukurang sangat udara berseku wahai saudara dom bermalin berkaya Hati-hati ini dah, hati-hati deras sekali arusnya. Hati-hati. Rumah kita kan, tapi sekarang udah enggak ada rumah kita. Rumahku enggak ada. Kenapa? Rumahku sudah hancur. Yang lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim ada lagi. Serem juga nih ya. Ya, ini Tiba-tiba jatuh. Ini apa bisa? Bocor.
mobilnya. Kondisi malam ini, setelah hujan 6 jam lebih, kampung kami kembali terendam. Ini berada di Kecamatan Meradua, Kabupaten Pidijaya. Ada ribuan orang yang ada di kampung ini. Ketinggian air sudah mencapai 1 meter lebih. Jadi, tolong siapapun yang melihat video ini, tolong kabarkan bahwa kami sedang tidak baik-baik saja dan segera bantu kami. Kalau tidak, desa kami akan segera tenggelam dalam hitungan jam. Terima kasih. В камине в 6 утра фотография твоя, горят воспоминания от тебя. У камина в 6 утра разбитая душа. Terputus total. Ini arah ke Sepang. Dari TLP arah ke Sepang, jalanan terputus. Ini penampakan arah mau ke Kutacani, jalan lintas Kutacani. Nah, ini rentan banget ini. Rentan jalanan terputus dan di atas pun ada longsor, ya kan? Rentan. Udah mau longsor. Ini jalanan sampai sini aja udah bahaya banget. Jalanan Kampung Palo tadi udah terendam banjir. Dari atas juga ngeri. Takutnya bisa lewat, nggak bisa pulang. Balik aja lah Pak, nanti takutnya longsor Pak. Longsor nggak bisa pulang kita. Waduh. Ini akses Belang Kejarian Kutacane lumpuh lah. Takutnya. Nah itu perkampungan, banyak rumah-rumah yang sudah hancur dan air mencari jalurnya sendiri. Nah seperti ini, pelan-pelan, jadi oke. Longsor arah Bukit Cinta. Oh ini masih rentan untuk longsor lagi nih. Bunga seroja, hiasan sanggul remaja, putri remaja, rupa yang elok jangan dimanja. Wah, ini gimana ceritanya coba? Truk di atas truk. Kalian bisa bayangin gak saat kejadian seberapa besar bencana yang ada di Aceh? Truk yang beratnya bertonton bisa keangkat dan nyangkut kayak gini. Gua gak bisa bayangin sebesar apa harusnya. Belum lagi di beberapa wilayah lumpurnya hampir nutupin rumah warga. Orang-orang gak makan berhari-hari. Orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir. Yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Nah, yang bangsatnya, Kepala BNPB bilang bencana ini cuma di sosmed yang mencengkam. Pemerintah kalau udah nyakitin hati rakyat emang kagak ngotak. Apalagi ini coba, mikul-mikul beras biar apa? Gue yakin pas kameranya dimatiin, nyapunya pun juga berhenti. Anak buahnya pun sama aja. Kapten Sibolga, banjir gelondongan, dikala sungai jujur mengungkap kebohongan. Banjir bandang boleh datang dari langit, tapi gelondongan kayu tidak pernah jatuh dari awan. Hujan deras
bisa membawa air, tapi tidak mungkin membawa batang kayu sebesar tiang listrik kalau tidak ada yang memotongnya. Masuk akal kan? Belum lagi lubang-lubang tambang liar tanpa izin yang selalu mulus menembus perut gunung di Tukka, hingga air bingung mencari tempat berlindung. Akhirnya ia berangkat langsung menyapa manusia yang tak tahu kabar apa-apa. Di saat pemerintah setempat banyak yang pura-pura bingung, padahal penggalian demi penggalian berlangsung di depan batang hidung. Hutan lindung pun memberi kabar kalau ia sedang berkabung dan memberi air langit yang turun untuk dikirim langsung, hingga si Haporas pun tak mampu membendung. Jadi, mari kita bicara yang sebenarnya. Bukan naskah dongeng konferensi pers ala pemerintah. Lalu apa yang terjadi di hulu sungai Sihaporas hingga gelondongan hanyut? Apa? Hujan yang menebang pohon? Atau angin yang menggergaji batang? Di hulu hutan Abolon Tukka ada batu besar-besar hanyut didorong oleh kayu gelondongan. Siapa yang tebang? Semut atau malaikat sedang praktek tebang pilih? Di hulu sungai Pinangsori menghanyutkan gelondongan. Gelondongan itu bukan ranting kecil, bukan sampah rumah tangga. Itu batang pohon yang memerlukan gergaji mesin, memerlukan izin, dan memerlukan titik-titik. Ya, Anda tahu apa lanjutannya? Apa yang terjadi di hulu sungai sehingga kayu gelondongan nyangkut di jembatan Anggoli, batas Tapteng dan Tapsel, sampai-sampai jembatan bukan lagi infrastruktur publik, tapi berubah fungsi jadi tempat parkir kayu ilegal setiap kali hujan turun. Mana mata? Nampak kan? Dan ini pertanyaan yang tidak boleh lagi dianggap sepele. Ada apa ini Pak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Sehingga kayu gelondongan besar-besar hanyut di Sungai Batang Toru yang hulu sungainya melewati Taput. Ada apa dengan Taput? Tapsel. Ada apa dengan Tapsel? Hingga berujung ke Tapteng. Ada apa dengan Tapteng? Hutannya maksud saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah banjir bandang sedang mengungkap apa yang selama ini disembunyikan dalam kebohongan? Atau sungai sedang berkata jujur sementara pemerintah sedang sibuk mengarang alasan? Karena wajar kalau air meluap, tapi tidak wajar kalau hulu sungai berubah jadi jalur distribusi kayu ilegal. Tidak wajar kalau batang pohon seukuran pelukan manusia bisa hanyut seperti sampah plastik. Tidak wajar kalau bencana justru membuka buku besar perusakan hutan yang selama ini ditutupi rapi lagi-lagi dengan kebohongan. Lucu ya, setiap kali banjir pemerintah menyalahkan cuaca ekstrim. Tapi kayu gelondongan yang hanyut ini mau disalahkan ke siapa? Ke hujan? Ke badai? Ke Tuhan? Tuhan pula mau kalian salahkan. Ini bukan bencana alam. Ini bocornya skandal kebijakan. Ini kegagalan pengawasan. Ini rapot merah penegakan hukum. Atau ini kebrengsekan pemerintah. Karena hulu yang gundul bukan terjadi dalam waktu semalam. Sungai yang penuh gelondongan bukan terjadi tiba-tiba. Dan banjir bandang kali ini seperti berkata, selama ini kalian tutup mata. Sekarang lihatlah sendiri apa yang kalian biarkan terjadi. Sibolga Tapteng tidak hanya kebanjiran air, tapi kebanjiran bukti pemerintah yang abai. Dan jika gelondongan sebesar itu bisa hanyut, maka sejujurnya yang hanyut bukan cuma pohon, tapi di bawah pemerintah. Sampai sini kalian paham? Mengerti muna? Lihat tuh si Amuna dulu. Oh, di sana. Horas.
Mohon bantuannya. Segera tim SAR untuk mengevakuasi. Motor oke kagum, motor kagum. Jembatan RPT pagarnya hilang. Banjir besar. Banjir guys. Saat kayu-kayu sedang dimuat, tiba-tiba longsoran lumpur meluncur deras dari bukit yang sudah tandus. Para pekerja panik berlarian menjauh dari longsoran di area kerja. Mahasiswa ITB ini menjelaskan bahwa fenomena siklon tropis Senyar yang menjadi penyebab bencana di Sumatera dan Aceh sebenarnya mustahil terjadi di Indonesia karena kita itu dilalui oleh garis khatulistiwa dan ternyata penyebab banjir bandang tersebut itu memang karena penebangan hutan maupun deforestasi yang sangat masif. Ini dijelaskan oleh mahasiswa ITB namanya Arvin, namun kelihatannya banyak banget yang masih belum paham. Intinya, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat salah satu penyebabnya adalah siklon tropis Senyar, teman-teman. Siklon itu apa sih? Siklon itu adalah badai raksasa yang berputar kencang dan ini biasanya terbentuk di atas lautan yang luas. Siklon atau badai yang berputar ini bisa terjadi karena adanya gaya Coriolis. Jadi ini tuh gaya putar. Nah, gaya yang berputar ini tuh dia melemah kalau dekat dengan khatulistiwa. Bahkan gaya putarnya itu mendekati nol. Artinya hampir mustahil kan terjadi badai. Nah, tapi kenapa tetap terjadi siklon tropis Senyar ini? Jawabannya adalah pemanasan suhu muka air laut atau disebut iot negatif. Suhu muka air laut yang naik disebabkan oleh pemanasan global. Nah, air laut yang panas ini akhirnya dia naik ke atas. Dia jadi bahan bakar dan itu melimpah banget sehingga membentuk siklon atau badai tropis. Meskipun gaya putarnya atau gaya Coriolisnya itu rendah karena dekat dengan khatulistiwa, namun tetap bisa terjadi badai. Ini yang menyebabkan hujan ekstrim di Sumatera maupun Aceh. Nah, sebenarnya dampaknya tidak akan begitu besar kalau alamnya itu masih hijau. Karena pohon itu kan menyerap air dan akar-akarnya itu akan menahan tanah dengan rapat dan kuat. Nah, sayangnya pada saat siklon tropis Senyar ini terjadi, wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh banyak yang mengalami kerusakan seperti pembalakan liar, pertambangan, deforestasi, dan sebagainya. Bahkan kabarnya di Tapanuli itu sekitar puluhan ribu hektar lahan hutan gundul. Nah, ketika badai itu datang dengan curah hujan yang ekstrim, air tersebut gak ada yang nahan, teman-teman. Gak bisa terserap dan akhirnya meluncur seperti air bah. Ini yang menyebabkan banjir dan tanah longsor yang sangat parah pada saat hujan ekstrim akibat badai siklon tropis Senyar. Sampai kiamat kurang 2 hari sekalipun, gak bakal banjir Sumatera dinaikin jadi bencana nasional. Lo tahu kenapa? Karena kalau statusnya naik, itu bukan sekadar urusan air, itu urusan siapa yang bakal kebongkar. Dan yang kebongkar itu bukan sembarang orang. Itu orang-orang yang udah puluhan tahun makan dari tanah yang bukan haknya. Orang-orang yang selama ini sembunyi di balik jargon pembangunan, padahal kerjanya ngelucuti isi bumi kayak maling di tengah malam, naikin status banjir. Sumatera jadi rencana nasional tuh sama aja, kayak narik tirai panggung pas pemainnya lagi telanjang. Begitu tirai itu kebuka, selesai semua kedok. Lo bakal lihat pejabat yang tanda, tangan izinnya lebih cepat dari gerak jempol influencer. Lo bakal lihat pengusaha, sawit yang HGU-nya nembus sampai daerah yang bahkan penduduk lokal aja nggak pernah tahu itu hutan apa. Lo bakal lihat barisan elit yang selama ini pura-pura nggak tahu, padahal mereka yang bikin daerah itu bolong kayak roti dimakan tikus. Ini negara punya pola, bencana yang aman dibesar-besarin itu bencana yang nggak nyentuh uang orang besar. Begitu nyentuh sesuatu yang punya jejak finansial, punya jejak konsesi, punya jejak korupsi, langsung dikerdilkan. Dibikin seolah cuman musibah alam. Padahal alam cuma nendang balik setelah dijarah bertahun-tahun.
Kalau banjir Sumatera naik status, pemerintah pusat yang mau nggak mau harus buka data. Buka peta deforestasi, buka izin tambang, buka dokumen sawit, buka semua laporan audit yang selama ini diselem. Dan lo tahu apa yang terjadi kalau semua itu dibuka? Muncul nama-nama yang selama ini kayak dewa. Nggak bisa disentuh, nggak bisa disebut, nggak bisa diganggu. Dan itu yang mereka takutkan. Karena kalau statusnya nasional, pertanyaannya otomatis berubah. Bukan lagi kok bisa banjir, tapi siapa yang bikin hutan disilet habis. Bukan lagi curah hujan tinggi, tapi mana peta konsesi yang numpuk kayak sarang laba-laba. Bukan lagi ini bencana alam, tapi mana laporan reboisasi yang dananya habis tapi pohonnya nggak pernah nongol. Begitu pertanyaan ke arah situ udah, itu game over buat banyak orang. Dan lo bayangin kalau sampai banjir ini dianggap nasional, berarti BNPB harus ngomong apa adanya. KLHK harus ngaku seberapa parah kerusakan sungai dan hutan. SDM harus buka dokumen tambang yang udah jadi rahasia umum tapi pura-pura nggak ada. Pemerintah daerah harus jelasin kenapa izin bisa keluar lebih cepat dari hujan. Dan semua itu ngebongkar sistem yang udah busuk dari akar sampai pucuk. Ya Allah, airnya gila. Cepat, lihat gajahnya. Dia keseret, pegang tiangnya. Ya Tuhan, dia ke tengah pusaran. Tembok patah. Mundur semua. Pegang. Lepas. Astaga, kayu. Ya Allah. Hati-hati, tiangnya mau jatuh. Jangan, pegang.